ada sebuah metode baru untuk membantu para remaja supaya memiliki asertivitas, reaching out, kemudian self regulation secara positif yang pada muaranya mereka bisa menolak atau mementalkan bahaya laten narkoba dengan apa? Kalau remaja memiliki program hidup yang tertata dengan baik. Halo dulur gayang semuanya, apa kabar? Kembali lagi di podcast Jateng Bersinar bersama dengan saya Chandra. Bagaimana nih kabar dulur gayang hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah hari ini podcast Jateng Bersinar kedatangan tamu istimewa yaitu Mas Ulul Azam. Mas Ulul Azam ini adalah direktur di Azam Learning Center. Kemudian beliau juga seorang fasilitator pengembangan SDM gitu. Oke, kita sambut Mas Ulul Azam. Apa kabar Mas Ulul? Alhamdulillah baik, terima kasih sambutannya yang sangat menarik dari Mbak Chandra. Oke. Ya. Ini saya panggilnya Mas Ulul apa Mas Azam nih enaknya? Bebas, bisa Ulul, bisa Azam. Oke, Mas Azam saja ya. Oke, biar lebih akrab lagi. Oke, gimana kabarnya Mas Azam? Alhamdulillah pangestu baik Mbak Chandra. Ya, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast Jateng Bersinar ini ya. Nah, Mas Azam, ini tuh kita hari ini mau bincang-bincang masalah tentang generasi milenial ya. Nah, kita itu sebetulnya patut merasa sedih gitu ya, karena ternyata generasi milenial ini, anak-anak muda ini adalah nomor 2 penyalahguna narkoba di Indonesia gitu, dan ternyata juga mereka ini 88,4% mereka mendapatkan narkoba ini dari teman gitu. Nanti kan ini artinya bahwa circle pertemanan ini mempengaruhi seseorang bisa terjebak dalam pengaruh penyalahguna dan peredaran narkoba gitu. Nah, ini menurut Mas Azam nih, sebetulnya apa sih yang harus dimiliki, kompetensi apa yang dimiliki oleh seseorang sih harus dimiliki itu kalau mereka tidak mau terjebak dalam yang namanya penyalahguna narkoba. Oke, jadi kalau kita bicara tentang masa remaja dan kemudian ada fenomena bahwa saat ini remaja menempati posisi kedua sebagai penyalahguna narkoba tertinggi di Indonesia, memang hal ini bisa dikatakan sesuatu yang tidak mengagetkan. Kenapa? Karena kita perlu melihat bahwa salah satu ciri khas dari remaja adalah karena mereka ingin tampil beda. Egosentrisnya tinggi, kemudian tingkat kelekatan dengan sebayanya juga tinggi. Nah, kalau informasi dari Mbak Dela yang tadi Mbak Eka yang tadi sampaikan ke saya bahwa sebagian besar menerima barang itu dari teman sendiri, hal itu wajar karena sekali lagi bahwa dari masa ke masa, mulai dari anak lahir sampai nanti meninggal dunia yang kita sebut lifespan development, itu kedekatan paling tinggi terjadi pada masa remaja terhadap sebayanya. Nah, kalau kita bicara tentang kompetensi apa yang harus dimiliki oleh para remaja supaya mereka memiliki kekuatan untuk mengcounter bahaya laten narkoba, minimal itu ada 3. Satu, yang pertama yang saat ini agak populer itu asertivitas gitu. Asertivitas. That's good. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara remaja menjadi individu yang lebih mandiri. Kalau dalam bahasa populernya adalah reaching out. Kemudian yang ketiga adalah mereka memiliki kemampuan untuk mengatur diri, untuk memanage dirinya harus berbuat apa. Nah, kalau saat ini kita sebut sebagai self regulation begitu. Dan ada beberapa kompetensi-kompetensi penting lain. Cuman kalau saat ini yang memang paling dibutuhkan oleh para remaja terkait dengan bagaimana kemampuan mereka untuk bisa mengcounter bahaya laten narkoba, minimal 3 tadi. Mereka bisa bersikap asertif, kemudian mereka memiliki kemampuan untuk reaching out, terakhir mereka memiliki kemampuan untuk melakukan self regulasi begitu. Berarti punya kemampuan assertiveness, kemudian reaching out dan self regulasi. Nah, itu minimal. Yes, oh gitu, minimal 3 ini ya. Nah, ini agak-agak masih pada ini ya, belum paham betul apa sih ini kok bahasanya agak-agak ilmiah gitu ya Mas Azam. Okay. Jadi bisa dijelasin nggak sebetulnya asertif itu kayak gimana sih contohnya itu? Jadi begini,
Ketika kita bicara asertivitas itu kita bicara tentang ketegasan sikap. Ketegasan sikap. Yes, kan biasanya remaja saking lekatnya dengan sebaya, mereka sangat sungkan untuk mengatakan tidak ketika memang ditawari sesuatu. Nah, hal itu sebenarnya kan positif. Tapi ketika penolakan itu tidak bisa dilakukan terhadap trigger-trigger atau stimulus-stimulus yang sifatnya negatif, itu jadi akan sangat bahaya. Nah, kalau remaja itu memiliki assertiveness, asertivitas kalau bahasa Indonesianya, mereka bisa mengatakan iya atau tidak terhadap pengaruh yang datang dengan tegas lugas tapi tetap santun, begitu. Nah, biasanya remaja kan kalau bilang iya itu tingkat kesantunannya kurang. Kalau bilang tidak, kalau bilang iya terhadap sesuatu yang negatif juga bahaya. Artinya mereka harus memiliki satu kompetensi di mana ketika ada trigger, ada stimulus yang datang dan mereka tahu itu bahaya, mereka tahu itu negatif, mereka bisa mengatakan no, tapi dalam tetap konteks yang santun begitu. Berarti dari awal juga sebetulnya mereka harus tahu apakah ini yang saat kita bilang iya ataupun saat kita bilang enggak gitu. Yes. Nah, dalam artian berarti mereka seharusnya sudah punya semacam pengetahuan tentang hal itu ya. Ini baik atau enggak, buruk atau enggak buat saya gitu. Itu gimana Mas Azam? Nah, inilah sebenarnya begini. Jadi ini menjadi tugas utama dari pendamping-pendamping eksternal lingkungan yang ada di remaja. Pendampingnya. Yes, jadi banyak sekali kajian yang mengatakan bahwa remaja harus memiliki A, memiliki B, memiliki C. Tapi itu sebenarnya adalah second line. First line-nya harus ada intervensi-intervensi positif yang dilakukan oleh lingkungan eksternal, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan lain-lain. Nah, lingkungan eksternal inilah yang nanti akan memberikan pengetahuan kepada remaja tentang bahaya laten dari narkoba. Ketika remaja sudah tahu tentang bahaya laten narkoba, mereka menguasainya dengan epik. Datang nih stimulus, ada tawaran dari sebayanya. Karena remaja itu memiliki karakteristik sangat lekat dengan sebayanya, ya kan? Maka pengaruh-pengaruh negatif yang datang biasanya mereka terima dengan penuh senang hati dengan argumentasi bahwa kami itu dekat, kami itu loyal terhadap teman begitu. Tapi ketika nanti mereka sudah memiliki assertiveness, kemudian mereka memiliki pengetahuan yang baik tentang bahaya laten narkoba, mereka bisa mengatakan say no to narkoba itu oke. Tapi sekali lagi itu akan muncul kalau mereka memang sudah memiliki pengetahuan yang dimana pengetahuan itu dibangun oleh komunitas eksternal dari si remaja itu. Berarti cara kita bisa berkomunikasi secara asertif itu nggak yang dibangun dari secara dadakan gitu ya Mas. Yes, ya? Betul. Harus dari kecil dia diajari untuk bisa berkomunikasi secara asertif ya. Betul. Gitu. Embrionya kalau kita mau berperilaku asertif adalah kita tahu stimulus yang datang efeknya negatif atau efeknya positif. Ketika stimulus yang datang itu sifatnya positif, kita kan akan terima, kita akan mengatakan yes, dan itu tidak perlu ada yang namanya kalau dalam bahasa komunikasi itu adalah penolakan, ya kan, konfrontasi. Tapi kalau itu sifatnya negatif dan kita tahu efek negatifnya apa, remaja tahu efek negatifnya apa, mereka kan harus mengatakan no. Tapi mengatakan no-nya dengan penuh ketegasan, kelugasan dalam konteks masih santun, itulah yang memang dibutuhkan oleh remaja, dan itu kita sebut sebagai asertif. Asertif agak akan muncul kalau kita nggak tahu plus minusnya. Asertif nggak akan muncul. Asertif hanya akan muncul kalau kita tahu ini sisi positifnya apa, ini sisi negatifnya apa begitu. Jadi pondasi utamanya adalah informasi yang dari lingkungan sekitar, yang kalau dalam bahasa saya sebut sebagai dukungan atau sistem support dari keluarga, masyarakat, sekolah, dan lain-lain begitu. Gitu. Oke, berarti memang harus dibangun dari awal ya. Yes, that's good. Supaya kita tuh bisa bilang iya dengan tegas tapi tanpa terkesan menyakiti atau merendahkan orang lain. Yes. Gitu ya. Nah, Kemudian itu yang pertama tadi ya Mas Azam. Yang kedua itu tadi reaching out. Reaching out. Memiliki karakteristik reaching out itu yang seperti apa Mas Azam reaching out ini? Nah, reaching out itu begini.
Reaching out itu kan secara terminologi bahasa, secara populernya adalah bagaimana kemudian kita memiliki keberanian untuk berpikir out of the box. Kita mampu masuk ke dalam berbagai komunitas yang itu baru untuk kita. Dan remaja itu punya karakteristik ke sana. Salah satu karakteristik kuat dari remaja kan memiliki keinginan untuk mencoba hal baru. Nah, kalau keinginan mencoba hal baru itu tidak dibarengi dengan pengetahuan yang baik, biasanya mereka reaching out secara negatif. Mereka akan masuk ke komunitas baru yang komunitas itu memberikan negatif effect untuk mereka. Tapi kalau reaching out-nya itu tepat, mereka akan mencoba sesuatu yang baru. Mereka akan masuk pada komunitas yang baru. Mereka akan berkegiatan pada sesuatu yang dulunya tidak pernah mereka lakukan. Mereka akan berpikir secara out of the box, tapi dalam konteks-konteks yang positif. Misal, remaja pada umumnya kalau datang ke BNN itu kan merasa kok formal banget sih. Biasanya kalau remaja ya mainnya ke kafe, mainnya kemana gitu. Tapi bermasalah gitu pasti gitu ya. Tapi kalau remaja yang punya reaching out yang baik, mereka akan menggali informasi-informasi dari para ahli. Remaja yang sudah memiliki pemikiran untuk datang ke ahli, untuk datang ke lembaga-lembaga yang memang sesuai dengan tahap perkembangan mereka, itu adalah remaja yang punya reaching out. Artinya mereka akan mampu make a new community secara positif. Ketika yang lain datang ke kafe, mereka akan datang ke BNN. Untuk apa? Untuk cari tahu nih bahaya laten narkoba. Untuk cari tahu nih kira-kira kalau saya masuk dalam komunitas narkoba, saya akan dapat apa sih? Saya akan dapat impact negatif apa sih? Atau enggak remaja datang ke pengajian, itu kan jarang. Nah, ini termasuk sebagai bentuk reaching out. Secara sederhananya adalah reaching out itu kita pengen mencoba hal baru dengan pemikiran di luar pemikiran biasanya, tapi secara positif. Karena pada dasarnya sekali lagi karakteristik kuat dari seorang remaja adalah mereka pingin tuh mencoba hal baru. Bahayanya ketika mereka mencoba hal baru adalah hal-hal yang sifatnya negatif. Dan mereka menikmati itu. Terus menikmati, yang pada akhirnya mereka kalau dalam bahasa udah kena narkoba kan kecanduan. Iya. Karena sekali lagi masyarakat juga punya andil besar untuk ini, membentuk reaching out sama untuk remaja itu masyarakat punya andil besar. Karena kenapa? Masyarakat yang menciptakan lingkungan. Semakin banyak lingkungan positif yang diciptakan oleh masyarakat, remaja memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk reaching out-kan diri pada tempat-tempat yang tepat, pada situasi-situasi yang tepat. Akan tetapi kalau masyarakat membentuk bad community, bad environment untuk remaja, mereka akan reaching out yang niatnya positif, mungkin terjebaknya pada yang negatif. Jadi reaching out itu juga harus didukung oleh kondisi lingkungan. Nah, ini sekali lagi tugas sekolah, tugas guru, tugas masyarakat, tugas orang tua adalah memberi petunjuk kepada para remaja untuk mengaktualisasikan diri secara tepat di tempat yang tepat, di komunitas yang tepat, sehingga reaching out yang mereka capai betul-betul reaching out yang optimal, yang ideal, yang sesuai dengan kapasitas mereka untuk jadi seorang remaja. Perlu diingat, reaching out setiap remaja itu pasti ada. Itu poinnya. Karena sekali lagi remaja selalu memiliki pemikiran dan keinginan mencoba hal baru. Cuman sekali lagi, kalau hal baru itu tidak disupport oleh lingkungan yang oke, reaching out-nya jadi salah. Begitu. Nah, berarti kayak misalkan seorang anak nih saya pengen masuk jurusannya IPS gitu ya. Nah, tapi orang tuanya pengennya kamu IPA aja gitu. Berarti kan salah satunya itu orang tua kurang mendukung dia gitu nanti. Nanti akhirnya dia akan dengan setengah hati masuk IPA, kemudian nanti kuliah masih di ini lagi sama orang tua. Betul. Ya kamu harus ke di sini-sini, akhirnya malah yang terjadi biasanya kuliahnya baru berapa semester, saya kok ngerasa salah jurusan ya, saya lebih baik gitu kan. Banyaknya seperti itu ya Mas. Iya, gitu. Tapi lebih konteksnya gini, reaching out itu kalau dalam bahasa sederhana dan biasa kita kenalkan out of the box. Berpikir dari yang biasanya, melakukan segala sesuatu yang baru. Tapi sekali lagi, sesuatu yang baru akan terkuatkan secara positif kalau yang didatangi kan positif. Nah, masalahnya kalau yang didatengin itu yang negatif, nah itu yang bahaya. Jadi Mas Azam, ini berarti kalau misalkan seorang remaja ini tidak punya reaching out yang baik gitu ya, itu efeknya akan seperti apa sih Mas? Oke.
Jadi seperti tadi saya bilang di depan, pada dasarnya embrio reaching out itu sudah ada pada setiap remaja. Karena remaja itu memiliki karakteristik khusus, mereka selalu ingin mencoba hal baru yang sebelumnya belum mereka ketahui. Nah, cuman ketika mencoba hal barunya itu tidak dibarengi dengan informasi yang baik, biasanya mereka nanti akan reaching out secara negatif. Padahal reaching out sendiri kan maknanya kan positif. Nah, kalau remaja kemudian tidak memiliki reaching out positif, biasanya tadi mereka akan mencoba hal-hal baru yang sebelumnya belum mereka ketahui, yang dasarnya bukan masalah kebutuhan tapi kesenangan. Misal nih, remaja itu kan tidak butuh yang namanya begadang. Remaja nggak butuh, karena begadang itu kan banyak dampak-dampak negatif yang ditimbulkan. Tapi karena mereka melihat begadang itu sesuatu yang menyenangkan, yang dulunya tidak pernah mereka lakukan karena usia yang masih belia, tiba-tiba teman-temannya semuanya suka begadang, dia akan reaching out, membentuk paradigma baru dalam pikiran bahwa begadang itu menyenangkan, so mereka akan begadang. Nah, kita ke narkoba nih, jelas kalau narkoba itu kan bahayanya sangat tinggi. Nah, kalau remaja yang tidak pernah mencoba narkoba, kemudian banyak informasi-informasi negatif yang datang, kembali menyentuh embrio mereka yang bahwa mereka itu selalu memiliki keinginan to do something new, melakukan hal baru, biasanya mereka akan kebawa ke sana. Artinya apa? Ketika seorang remaja tidak memiliki positive reaching out, mereka akan melakukan negative reaching out. Yang dimana negative reaching out itu tentu saja memiliki dampak-dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, kalau remaja tidak memiliki reaching out positif yang baik, dia sering sekali akan berbenturan dengan lingkungan yang baru. Karena cara dia menyesuaikan diri itu tidak oke. Cara dia berpikir di lingkungan baru kurang bisa diterima. Cara dia berkomunikasi juga kurang oke. Cara dia berpikir yang berbeda itu berbeda secara negatif, bukan berbeda secara positif. Sekali lagi, artinya apa? Kalau remaja tidak memiliki reaching out, atau dalam bahasa saya adalah negative reaching out, maka dia dampak yang paling sering diterima adalah akan tertolak dari lingkungan, baik lingkungan sebaya maupun lingkungan tempat tinggal, dan lebih luas lagi adalah lingkungan masyarakat di luar tempat dia tinggal, begitu. Berarti ini juga sebetulnya kompetensi ini sebetulnya memang harus dimiliki setiap orang ya, karena kalau remaja nanti dia kerja, dia kuliah, kan pasti akan ada lingkungan baru gitu ya Mas Azam. Betul. Nah itu tadi sudah reaching out ya. Kemudian terakhir itu self regulation ya Mas Azam ya. Self regulation juga apa? Regulasi diri ya bahasa Indonesianya ya. Itu seperti apa sih konsepnya itu Mas? Sebelum menyentuh kepada self regulation, karena nanti ada kaitannya dengan reaching out, bahwa jangan lupa bahwa kalau reaching out itu juga ada unsur-unsur yang menunjukkan keberanian. Jadi kita bisa reaching outkan diri kalau kita punya keberanian. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau keberanian itu memiliki value-value negatif. Dia akan dobrak sistem positif secara arogan, secara masif, yaitu yang kemudian reaching outnya jadi salah, jadi tertolak begitu. Nah, kalau reaching out itu bagus, efek yang akan muncul lagi pada diri seorang remaja adalah self regulation, good self regulation, bukan hanya self regulation gitu, tapi ada good self regulation. Self regulation itu kan ada dua, ya, berarti bahwa saya akan mengatur diri saya sesuai dengan keinginan saya. Sesuai dengan keinginan. Itu namanya negative self regulation, karena sesuai dengan keinginan. Tapi kalau saya akan mengatur diri saya secara pikiran, secara sikap, secara tutur kata, supaya saya bisa diterima di banyak lingkungan, itu namanya positive self regulation. Nah, positive self regulation itu terbentuk dengan adanya pemikiran-pemikiran positif dari seorang remaja, begitu. Artinya dia melakukan sesuatu bukan hanya karena keinginan, tapi karena satu, kebutuhan, dan yang kedua karena kontrol norma agama, norma sosial, norma masyarakat, dan norma-norma positif yang memang berlaku di kehidupan, begitu. Kalau remaja tidak memegang norma-norma itu dalam diri dia, self regulationnya akan negatif. Karena kan self regulation itu kan sutradara utama kan di kita, ya kan? Kalau kita
pandangannya itu sesuai keinginan kita, maka kita akan membawa diri kita akan mengatur diri kita pada tataran yang penting saya senang. Ingat, sifat-sifat dominan yang muncul dalam usia remaja adalah ketika mereka memiliki egosentris yang tinggi. Nah, egosentris yang tinggi itulah menjadi pondasi berdirinya negatif self-regulation. Nah, kalau remaja memiliki norma-norma positif, kalau mereka memahami norma-norma positif, kalau mereka mampu mengendalikan egosentris mereka, biasanya self-regulationnya akan muncul dalam bentuk sesuatu yang positif. Nah, salah satu implementasi dari self-regulation yang positif adalah ketika mereka tahu narkoba bahaya, saya harus menjauhi narkoba karena kalau saya mendekat akan muncul dampak-dampak negatif. Menjauh, mendekat, berpikir bahwa itu bahaya, saya tidak akan menggunakan, itu kan meregulasi diri. Kita mengatur diri kita akan, ini pulpen nih, saya akan nyentuh pulpen atau tidak, kan saya mengatur diri saya. Kalau saya mengatakan pulpen itu banyak manfaat, bisa untuk nulis, bisa untuk belajar, saya akan ngambil ini. Tapi kalau saya melihat, enggak, itu pulpen bukan punya saya, punya orang lain dan lain-lain, saya tidak akan mengambil. Itu kan kita mengendalikan diri kita mengatur diri kita to do something, to tell something. Nah, itu dasarnya adalah bahwa remaja punya egosentris. Egosentris itu bisa dikendalikan secara positif kalau remaja memiliki pengetahuan dan atau mendapatkan norma-norma positif, lagi-lagi dari siapa? Dari lingkungan. Karena lingkungan itu kan yang akan menentukan, ini boleh kamu lakukan, ini nggak boleh kamu lakukan, ini tabu, ini nggak tabu. Dan remaja akan mengarah pada situ kalau mereka bisa mengatur diri dengan baik. Kalau mereka nggak bisa mengatur diri dengan baik, norma-norma yang ada ribas aja, nggak peduli, yang penting gua seneng gitu. Itu sih. Berarti self-regulation itu lebih semacam kayak mengendalikan emosi, perilaku sama pikiran gitu. That's good. Dan kalau kita bisa, coba jenengan, kita bisa mengendalikan itu semuanya kan kalau kita paham norma, ya kan? Misal nih, saya seorang guru, saya seorang edukator, saya suka nih pakai celana jeans. Tapi ketika saya jadi guru, normanya jeans itu jarang dipakai, pakainya celana kain. Maka suka tidak suka saya akan menggunakan celana kain. Itu self regulation. Tapi kalau remaja kan kadang enggak. Karena egosentris mereka tinggi sehingga self regulationnya rendah. Nah, supaya self regulation remaja itu jadi positif, jadi bagus, jadi tinggi, itu harus mendapatkan yang namanya reinforcement. Reinforcement dari siapa? Dari lingkungan, dari keluarga, masyarakat, sekolah, untuk mengatakan ini positif, ini negatif, ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Kan nanti remaja akan mengatur itu dalam diri mereka. Kalau mereka sudah bisa mengatur itu, sudah bisa mengendalikan egosentris mereka, biasanya self regulationnya juga akan oke, akan tepat begitu. Berarti ini saling berkaitan ya, tiga hal ini berkaitan ya. Ini jadi manfaatnya juga sebetulnya sangat-sangat banyak ya. Nggak cuma harus dimiliki remaja, tapi ya sampai untuk kedepannya dia selama dia jadi manusia gitu. Dan kasarnya seperti itu. Betul. Ya Mas ya. Nah, ini tapi tadi Mas Asam kan bilang tentang apa namanya di support sistemnya dia ya. Gimana kalau misalkan salah satu support sistemnya tidak berjalan dengan baik, misalkan ada yang pengaruhnya tuh negatif ke dia gitu. Itu terus apa namanya akan berpengaruh nggak pada tiga hal tersebut tadi itu? Jelas punya pengaruh. Jadi begini, reinforcement terhadap asertivitas, terhadap self regulation, terhadap reaching out yang dimiliki oleh remaja itu ditentukan dari pengaruh-pengaruh lingkungan eksternal dia. Semakin positif, semakin kuat external environment, maka tiga hal ini juga akan semakin menguat secara positif. Tapi kalau yang lebih mendominasi adalah lingkungan-lingkungan dan atau support system yang sifatnya negatif, tentu saja tiga soft skills ini, assertive, reaching out, kemudian self regulation, juga akan lebih condong ke arah yang negatif. Ingat, asertivitas, reaching out, dan self regulation itu remaja sudah punya embrionya, yaitu apa? Ciri-ciri dan atau karakter yang melekat di usia mereka. Egosentris, pengen mencoba hal baru, dan kalau speak up pengennya yang paling didengarkan gitu. Nah, itu berarti apa namanya?
harus seimbang. Berarti pertama kali yang harus memberikan support benar-benar pertama jelas keluarga ya Mas. That's ya. good. Dari keluarga, kemudian lingkungan, kemudian sekolah gitu ya. Oke, terima kasih Mas Azam atas ilmunya hari ini. Sama-sama. Bermanfaat banget. Siap. Ini ya Mas Azam hari ini yang sudah kita dapatkan mengenai yang pertama tadi berkomunikasi secara asertif, kemudian reaching out dan self regulation ya. Nah, ini terakhir nih Mas Azam, adakah pesan untuk generasi muda nih supaya nanti mereka bisa sukses, bisa terhindar dari hal-hal yang pengaruh buruk termasuk narkoba ke dalam hidup mereka? Ada pesan apa Mas Azam? Oke, baik. Sebelum saya pesan kepada para remaja, saya pesan dulu untuk para keluarga dan sekolah, masyarakat. Jadi dari mulai keluarga, mulai dari masyarakat, mulai dari sekolah harus memiliki sebuah program. Program apa? Program untuk membantu para remaja membuat program dalam hidup mereka. Jarang remaja itu punya program kehidupan. Saya pengen mulai saat ini entah dari BNN, entah dari pihak sekolah atau dari manapun memberikan satu intervensi positif pada remaja untuk mampu membuat program hidup. Artinya program hidup itu mereka dalam 1 minggu mereka akan melakukan apa sih daily activity-nya. Kemudian mereka akan tahu ini positif, ini negatif, ini dampaknya apa. Itu sangat jarang dilakukan bahkan di sistem pendidikan di Indonesia. Jadi sekali lagi ada sebuah metode baru untuk membantu para remaja supaya memiliki asertivitas, reaching out, kemudian self regulation secara positif yang pada muaranya mereka bisa menolak atau mementalkan bahaya laten narkoba dengan apa? Kalau remaja memiliki program hidup yang tertata dengan baik. Dan inilah tugas kita semua untuk ngajari para remaja how to make program-program hidup. Dicatat aja, ditulis nggak apa-apa. Kayak diary ya. Nah, betul. Cuman diary yang sifatnya lebih bahasanya ilmiah karena isinya adalah perilaku-perilaku apa yang perlu saya kembangkan. Kalau saya mengembangkan perilaku itu saya akan dapat manfaat apa, hal apa yang perlu saya tinggalkan. Kalau saya tidak meninggalkan hal itu saya akan mendapat dampak negatif apa. Itu jarang sekali disentuhkan pada remaja. Remaja cuma dicekoki, kalau kamu pengen sukses kamu harus pintar. Sukses itu sesuatu yang berkaitan dengan materi. Selama ini itu intervensinya hanya di situ. Intervensi untuk membuat good habitual activity itu hampir tidak ada. Nah, saya harap baik dari pihak keluarga, pihak sekolah atau lembaga-lembaga negara, salah satunya adalah BNN, mampu mengintervensi para remaja untuk ngajarin mereka how to make program-program kehidupan yang sifatnya oke, menolak hal-hal yang negatif, yang di situ bisa mengembangkan asertivitas, reaching out, dan yang ketiga adalah self regulation. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Azam untuk pesan-pesannya yang luar biasa sekali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Mas Azam di podcast Jateng Bersinar pada kali Siap. ini. Dulur Gayeng, jangan lupa follow semua media sosialnya BNNP Jawa Tengah di jateng.bnn.go.id. Kemudian ada Facebook juga di BNN Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada juga Instagram di @infobnn_prof_Jawa Tengah. Ada juga Twitter di @bnnprofjateng dan di YouTube BNN Prof Jateng ya. Di subscribe ya, jangan lupa. Oke, sebelum mengakhiri podcast kita bersama Mas Azam hari ini, kita kampanyekan nih Mas Azam, kampanye BNNP Jawa Tengah. Siap. Oke. Jateng Gayeng perangi narkoba bareng-bareng. War on drugs. War on drugs. Oke. Berarti ya.